Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Mr. Nyeleneh. Dunia ini penuh kata manis, janji indah, ajakan seru. Tapi siapa tahu di baliknya ada tipuan, rekayasa, atau sekadar ingin kau percaya begitu saja tanpa bertanya. Nah, hari ini kita bedah 7 ilmu sangat penting. Bukan sekadar hafalan sekolah, tapi senjata supaya kau jadi manusia yang kritis, teliti, tak gampang dijejali kepercayaan sembarangan, dan hidup lebih bijak. Siap? Mari kita mulai. 1. Antropologi, mengenal diri dan sesama, sejarah. Mulai berkembang abad ke-15 saat penjelajah bertemu suku baru. Tumbuh pesat abad ke-19-20 demi memahami keragaman asal-usul, fisik, serta budaya manusia di muka bumi. Tujuan: mempelajari manusia dari akar biologi hingga kebiasaan hidup. Mencari tahu mengapa setiap bangsa punya cara pandang berbeda tanpa menyalahkan atau membenarkan sembarangan. Manfaat: kau tak lagi sempit memandang benar salah, cuma dari kebiasaan sendiri. Paham budaya lain, tak mudah dihasut permusuhan antar golongan, dan sadar semua manusia punya akar yang sama. Kesimpulan: ingin tak gampang dibakar kebencian antar kelompok, pelajari antropologi. Ia ajarkan, berbeda itu hak, saling memahami itu kewajiban. 2. Epistemologi, ilmu tentang bagaimana kau tahu itu benar, sejarah. Bermula dari Socrates, Plato, Aristoteles ribuan tahun lalu. Makin berkembang saat orang mulai ragu. Apa yang kita yakini itu sungguh terbukti. Tujuan: meneliti asal, batas, cara membuktikan, dan keandalan sebuah pengetahuan membedakan sekadar dugaan, keyakinan buta, dengan kebenaran yang nyata. Manfaat: saat ada orang bilang ini pasti benar, kau bisa bertanya, dari mana buktinya? Bagaimana cara mengetahuinya? Tak lagi telan mentah, mentah kabar, ajaran, atau perintah siapapun. Kesimpulan: ini tameng terkuat dari cuci otak. Ingat, yang terpenting bukan apa yang kau percaya, tapi atas dasar apa kau mempercayainya. Sri, linguistik, kekuatan di balik kata sejarah. Sudah ada sejak kuno di India, Yunani, Tiongkok. Tumbuh jadi ilmu sistematis abad ke-19 sampai kini selidiki rahasia bahasa manusia. Tujuan: membedah cara bahasa terbentuk, bekerja, berubah, dan yang krusial bagaimana kata dipilih untuk mengubah cara berpikir orang lain. Manfaat: kau tangkap cepat, mana kata yang dipakai menakut-nakuti, mana yang memanipulasi emosi, mana yang menyembunyikan kenyataan. Tak buai terbit retorika manis pembohong. Kesimpulan: siapa yang menguasai cara menyusun kata, bisa menguasai pikiran orang yang tak teliti. Pelajari bahasa, supaya kau yang memegang kendali akal budimu sendiri. 4. Sosiologi, mengapa kita bergerak begitu? Sejarah. Lahir pasca gejolak revolusi perubahan besar abad ke-19 lewat tokoh seperti Auguste Comte untuk fahami pola tingkah laku berkelompok. Tujuan: mencari hukum aturan bagaimana masyarakat terbentuk, berjalan, terpecah, atau diatur siapa yang memegang pengaruh besar, dan mengapa massa bisa ikut arus salah. Manfaat: melihat bahwa pendapat umum belum tentu benar. Paham kapan sekelompok dikumpulkan atau diarahkan pendapatnya demi kepentingan tertentu. Kesimpulan: jangan sekadar ikut arus. Kenali cara kelompok dimainkan supaya kau tak jadi bidak catur orang kuat. 5. Arkeologi, jejak nyata masa lalu, sejarah. Dulu sekadar hobi cari harta kuno. Abad ke-18-19 berubah jadi ilmu cermat gali sisa nyata. Reruntuhan, alat, tulang, bekas peradaban. Tujuan: mencari bukti fisik untuk memastikan apa yang sungguh terjadi, bukan sekadar cerita turun-temurun atau tulisan penguasa zaman dulu. Manfaat: bisa membedakan mana yang didasari sisa nyata, mana yang rekayasa kisah demi kemegahan satu golongan. Tak mudah percaya dongeng yang disajikan sebagai fakta. Kesimpulan: bukti tak bisa berbohong semudah ucapan. Cocokkan perkataan dengan jejak yang tertinggal, supaya kau tak dibohongi versi sejarah buatan. 6. Sejarah, kisah yang harus diperiksa ulang. Sejarah. Dari Herodotus, bapak sejarah Yunani. Di Nusantara pun ada tembo babat dan catatan lama dari sekadar ingatan jadi ilmu uji kebenaran. Tujuan: menyusun peristiwa masa lalu selengkap dan sejujur mungkin. Kapan, siapa, apa buktinya, dan yang paling penting, siapa penulisnya serta kepentingan apa di balik tulisannya. Manfaat: sadar bahwa sejarah yang kau baca bisa saja ditulis pemenang perang, penguasa, atau pihak tertentu. Kau belajar membandingkan berbagai sumber berbeda. Kesimpulan: sejarah bukan kitab suci yang tak boleh diragukan. Pelajari dari banyak sudut pandang supaya kau tak warisi kebohongan masa lalu. 7. Filologi, membuka makna asli naskah lama. Sejarah. Sudah lama dikembangkan di dunia Islam, Eropa, Asia. Di Nusantara sangat berharga karena banyak lontar, prasasti, naskah kuno berbahasa dan huruf yang kini sulit dibaca. Tujuan: membaca, memulihkan, membandingkan salinan naskah lama, serta menangkap maksud asli penulis, bukan makna yang dipaksakan orang zaman kini. Manfaat:
Tak mudah tertipu orang yang memelintir ayat, tulisan kuno, atau warisan budaya demi alasan kekuasaan atau pamrih pribadi. Kesimpulan, fahami naskah aslinya dulu. Jangan biarkan orang lain menerjemahkan warisan leluhur menurut selera sendiri di depan matamu. Penutup, nah, itulah 7 senjata kritis. 1. Antropologi, buka pandang pada sesama. 2. Epistemologi, uji dasar kebenaran. 3. Linguistik, baca niat di balik kata. 4. Sosiologi, kenali aturan permainan kelompok. 5. Arkeologi, cari bukti fisik nyata. 6. Sejarah, bandingkan segala versi cerita. 7. Filologi, tangkap maksud asli tulisan lama. Gunakan ketujuhnya, maka kau akan jauh lebih sukar dibodohi, tak gampang dijejali doktrin sepihak, dan langkah hidupmu pun makin terang dan bijaksana. Bagaimana menurutmu? Ilmu mana yang paling ingin kau dalami duluan? Atau ada pengalaman pernah hampir tertipu? Tulis di kolom komentar, kita bahas bareng. Kalau bermanfaat, bagikan ke teman supaya mereka juga tak mudah dimainkan. Jangan lupa beri tanda suka, dan tekan tombol berlangganan. Sampai jumpa di pembahasan Mister Nyeleneh berikutnya. Salam kritis. Tetaplah berpikir sendiri.